Baik, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi yang indah ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia terlebih dahulu, kita mau mencari wajah-Nya, biar Tuhan boleh menuntun langkah kita di pagi hari ini. Aktivitas kita di hari ini biar Tuhan pimpin dan sertai. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Ataupun kami sekarang yang sedang sakit, kami pun bersyukur Tuhan. Dalam kondisi apapun kami mau tetap menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bawa persembahan kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Yesus, kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu. Oh Tuhan, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, Kau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang bertahta, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami.
terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, hadirat-Mu nyata. Oh Tuhan Yesus, bertata atas pujian kami, bersemayam atas pujian kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, layak dipuji, Kau yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Yesus Kristus, Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Yesus, oh Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan penyembahan kita di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu yang sungguh nyata. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Ya, setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan pagi hari ini. Yes Jesus, Jesus, your praise and Lord. Oh haleluya, 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 haleluya. Kau layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh Yesus, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya nama Yesus, Yesus yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji, kami sembah, nama di atas segala nama. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah pemeliharaan-Mu. Sebelum kami memulai hari dan seluruh aktivitas kami rindu untuk mencari kebenaran-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan di dalam penyertaan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pagi hari ini, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Yang saya yakin firman Tuhan itu sanggup menjadi kekuatan bagi kita, bahkan menolong kita untuk mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita akan baca sama-sama dari Kolose pasal yang ketiga, firman Tuhan hari ini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, 2-25. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Iya, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 ini saudara, firman Tuhan bilang, ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingat dulu anak saya tuh pernah ngomong begini, Mam, aku kalau temenku si A itu ulang tahun, aku ndak mau kasih lagi dia kado. Jadi saya tanya, kenapa kamu nggak mau ngasih lagi dia kado? Soalnya setiap kali dia ulang tahun, ya dia kan minta kado sama aku. Aku minta kado nanti ini aku ulang tahun. Udah aku beliin. Tapi kalau aku ulang tahun, Mam, dia tuh nggak pernah ngasih kado.
Jadi saya bilang sama anak saya, ya kamu itu nggak boleh kayak gitu ya. Waktu dia masih kecil nih saudara, anak saya masih kecil ya. Namanya juga anak kecil ya. Ya kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu itu memberi dia kado bukan supaya dia juga memberi kamu kado. Justru kalau dia tidak memberikan kamu kado, itu kamu bersyukur. Kenapa? Karena berarti dia tidak bisa membalas kebaikanmu dan kamu akan menerima upah itu dari Tuhan. Jadi ayat ini berkata, apapun yang kita lakukan, entah itu ya dengan perbuatan ataupun juga dengan perkataan, apapun yang juga yang kamu perbuatlah ya itu dengan segenap hati ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin ketika kita melakukan segala sesuatu di dunia ini ya seolah-olah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita tidak akan pernah kecewa. Apa yang membuat kita kecewa? Karena kita selalu berharap kalau aku berbuat begini, harusnya aku dapat balasannya begini. Kita punya standar, kita punya tolak ukur, kita punya harapan yang sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkannya seperti itu. Ya, makanya anak saya ya itu adalah iman anak kecil saudara. Makanya anak saya ketika kecil juga bisa berkata saya enggak mau ngasih lagi dia kado. Kenapa? Karena kalau saya ulang tahun dia enggak pernah kasih saya kado. Kenapa dia kecewa kepada temannya dan dia tidak mau lagi berbuat kebaikan, dia tidak mau lagi berbuat sesuatu yang baik ya karena apa yang menjadi standarnya itu tidak terpenuhi. Harusnya kalau aku kasih kamu kado ya kamu juga ngasih aku kado. Ya tapi saya bilang justru kamu bersyukur kalau dia gak bisa ngasih kamu kado, nanti Tuhan yang akan balas hal itu. Saudara, mari kita mulai berpikir secara dewasa menjadi orang Kristen. Jangan pernah berpikir saya berbuat begini dia harus balas begini, saya berbuat begitu dia harus balas begitu. Untuk mengikuti Tuhan kita harus menanggalkan semua standar kita, semua cara berpikir kita, semua harapan-harapan kita, dan kita mulai belajar menggantikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Supaya sekalipun kita sudah berbuat baik, orang tidak balas baik, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati, seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Istri-istri, mari kita belajar melayani suami seperti kita melayani Tuhan. Melayani anak-anak seperti kita melayani Tuhan. Saya yakin kalau semua kita orang percaya anak Tuhan melakukan hal ini, maka betapa indahnya hidup ini saudara ya. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut, kita tidak akan mudah marah karena kita mau berkata aku mau melakukannya untuk Tuhan. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dari siapa kita bisa menerima upah ya? Dari manusia kah? Manusia mungkin bisa memberi upah tapi itu hanya sementara. Tapi kalau kita menerima upah dari Tuhan itu sifatnya ya selama di dunia ini dan juga sampai di dunia akan datang dalam kekekalan. Upah dari manusia itu sementara tapi upah dari Tuhan itu sampai selama-lamanya. Ya dari Kristuslah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Ya ingat Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya saudara ya. Kita semua adalah hamba Tuhan, yaitu orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Jadi sejak penciptaan Tuhan itu telah memberi kita pekerjaan yang harus kita lakukan saudara. Jika kita bisa menganggap pekerjaan kita sebagai suatu tindakan ibadah atau pelayanan kepada Tuhan, sikap itu akan menyingkirkan semua rasa terpaksa, ya rasa bosan dari satu pekerjaan, bahkan kita dapat tanpa mengeluh atau jengkel di dalam melakukan sesuatu. Bahkan kita bisa menganggap masalah-masalah dalam pekerjaan kita itu sebagai sebuah harga untuk kita ini sedang dimuridkan oleh Kristus. Ya jadi betapa indahnya hidup kalau kita belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya dan saudara ayat yang terakhir yang 25 berkata,
Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau kita merasa ada orang yang berbuat salah pada kita, tidak usah berusaha membalas, tapi biarlah. Ya, kenapa? Karena dari Tuhanlah semua orang akan menerima pembalasan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Jadi kita nggak usah terlalu fokus dengan suami yang belum bertobat. Kita nggak usah terlalu fokus dengan anak sekalipun saudara yang belum dipulihkan atau bertobat. Kita cuma cukup berdoa. Kenapa? Karena suami kita akan berurusan sendiri dengan Tuhan, bahkan anak kita juga akan berproses sendiri dengan Tuhan. Bagian kita hanya berdoa dan mengingatkan mereka selanjutnya biar mereka berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu saudara, mari kita mengerti semua kebenaran ini saudara bahwa kita nih harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahwa kita ini dipanggil untuk melakukan segala perbuatan baik dan kita harus melakukannya dengan segenap hati. Sebagai istri, jadilah istri yang bekerja dengan segenap hati. Sebagai suami, jadilah suami yang bekerja dengan segenap hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Masih banyak suami yang berkata, kamu tuh istri tahu apa? Saya ini udah kerja setengah mati mencari nafkah. Menjadi istri itu juga bukan pekerjaan mudah bapak-bapak ya. Di rumah harus mengasuh anak, harus masak, harus melakukan semua kegiatan. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Tapi mari kita belajar. Sebagai istri, jadilah istri yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seolah-olah untuk Tuhan. Sebagai suami juga bekerjalah sebagai orang yang melakukan pekerjaanmu dengan segenap hati, seolah-olah engkau melakukannya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa, kita tidak tawar hati, dan kita tidak menyesal melakukan sesuatu yang bernilai kebaikan bagi orang lain. Mari kita terus mau mendekatkan diri pada Tuhan dan kita mau terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk terus menyenangkan Engkau, melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ajar kami dengan segenap hati melakukan setiap kewajiban-kewajiban kami. Kami mau berkata pagi ini, kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, nangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mau belajar menyenangkan Tuhan dengan melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Dengan perbuatan kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Ajar kami menanggalkan semua standar-standar kami yang selalu ingin berharap untuk diperlakukan baik atau dibalas dengan baik. Ajar kami memandang kepada Kristus yang dengan rela berkorban, bahkan sampai tetes darah yang terakhir, memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini akan memulai pekerjaan di rumah, di luar kota, di luar rumah. Tuhan menyertai, memberkati. Engkau terus menyertai, bahkan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit, yang berbeban berat. Tuhan juga berikan penghiburan. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang punya beban yang berat Tuhan berikan kelegaan yang baru. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kami mau tetap percaya ketika kami taat melakukan firman-Mu, Engkau yang sanggup memberkati hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan memberkati.